Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membahas materi tentang analisis interface pada aplikasi mobile Shopee. Kelompok kami terbagi menjadi 3 orang. Yang pertama saya sendiri Hadi Suwandi, yang kedua Sindoro Sintadewi, yang ketiga Sonya, yang keempat Ahmad Martua, yang kelima Octavian Dor Prasetyo, yang keenam Rini Mariati, yang ketujuh Devi Quironi, yang kedelapan Rio Rizkiso, dan yang kesembilan Albert Tanjung. Di Singapura yang dimiliki oleh si Limited, sebelumnya dikenal dengan nama Giren, yang didirikan pada tahun 2019 oleh Vires. Shopee pertama kali diluncurkan Singapura pada tahun 2015 dan sejak itu menjangkau luas ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, serta Filipina. Mulai tahun 2019, Shopee juga sudah aktif di negara Brasil, menjadikannya negara pertama di Amerika Serikat dan luar Asia yang dikunjungi Shopee. Poin pembahasan yaitu ada 4 mengenai elemen of interface, yang kedua daya guna heuristik, yang ketiga prinsip-prinsip daya guna, dan yang keempat itu ada analisis attitude. User interface pada mobile apps Shopee merupakan tampilan yang menarik dan sangat friendly, mudah digunakan semua orang sekalipun yang awam teknologi. Hal inilah yang menjadikan Shopee banyak disukai masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli. Selain mobile apps, Shopee juga memberikan kemudahan bagi pengguna web, yaitu adanya web apps Shopee. Pada web apps-nya, user interface yang diberikan tidak jauh berbeda dengan mobile apps-nya. Oleh karena itu, pengguna dapat menggunakan keduanya dengan mudah. Website Shopee simpel dan menarik. Gambar di samping merupakan tampilan awal atau home pada website Shopee. Mengapa saya menilai website ini simpel dan menarik? Bisa kita lihat, web ini hanya memiliki 3 menu yang ada pada header, yaitu Shopee Mall, Sales Center, dan Instagram Import. Mobile apps Shopee multifungsi. Mungkin tidak banyak berkomentar tentang user interface pada mobile apps Shopee ini, karena tampilan yang dibangun pada mobile apps merupakan konversi dari web apps Shopee itu sendiri. Itu artinya mobile apps merupakan aplikasi yang memiliki fitur gabungan dari Sales Center dan Shopee Mall. Maka dari itu, saya menyebutnya multifungsi. Seorang pengguna bisa menjadi pembeli dan penjual di mobile apps tersebut. Dua, daya guna heuristik. Usability atau daya guna adalah kondisi di mana seseorang bisa dengan mudah menggunakan sebuah alat tertentu atau objek buatan manusia untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi, heuristic usability merupakan prinsip atau panduan untuk merekayasa bentuk user interface. Menurut Nielsen, tahun 2012, usability memiliki 5 kriteria yang sangat penting, yaitu pertama, learnability, 2, evidency, 3, memorability, dan error, terakhir, satisfaction. Berikut ini adalah uji usability pada aplikasi Shopee menurut 10 prinsip Jacob Nielsen. 1. Visibility of system status. 2. Match between system and the real world. 3. User control and freedom. 4. Consistency and standard. 5. Error prevention. Reconnaissance rather than recall. 6. Reconnaissance rather than recall. 7. Flexibility and efficiency of use. 8. Aesthetic and minimalist design. 9. Help user recognize, diagnose, and recover from errors. Untuk mengenali
mendiagnosa dan memulihkan dari error. 10. Help and documentation. Sistem harus selalu memberitahu user tentang navigasi halaman tempat user berada dengan feedback berupa animasi warna, suara, gambar, atau teks. Sistem harus berbicara dengan bahasa kata, frasa, serta konsep yang mudah dimengerti dan terbiasa bagi user. Mendukung untuk melakukan kebebasan memilih dengan pilihan undo dan rido atau emergency exit untuk segera keluar dari suatu kondisi yang tidak diinginkan. Jangan membuat user mengingat-ingat apa yang harus dilakukan setelahnya. Berisi tentang perbedaan pilihan menu antara yang aktif dan tidak aktif. Permudah dan percepat user untuk melakukan setiap tugasnya, berisi pertanyaan tentang ketersediaan opsi lanjut, lintasan ketika akan menjalankan perintah. Dialog jangan berisi informasi yang tidak relevan, berisi pertanyaan tentang kejelasan informasi dari sebuah perintah icon yang mewakili perintah saling terkait. Yang ketiga ada prinsip-prinsip daya guna, yaitu learnability. Tingkat kemudahan user dalam menggunakan produk tersebut saat pertama kalinya. Shopee adalah aplikasi yang mudah digunakan dengan berbagai fitur user Shopee dengan menemukan barang yang diinginkan dengan lebih cepat. Selain itu, konsumen dapat memilih dari berbagai toko membandingkan harga serta kualitas suatu barang. Shopee juga mempermudah konsumen dengan fitur bayar yang lebih beragam, ekspedisi pengiriman yang bisa disesuaikan keinginan, kecepatannya sampai barang di tangan konsumen. Yang kedua, efisiensi. Kecepatan user dapat menyelesaikan tugasnya. User dapat dengan cepat memproses pesanan dengan fitur beli sekarang. Terlebih lagi jika pengguna telah mengisi saldo ShopeePay sesuai dengan jumlah yang tertera. Namun dalam kasus efisiensi keuangan ini, jika ingin transfer dana ke ShopeePay, biasanya akan dikenakan admin dan untuk pengembalian dana dari ShopeePay ke transfer bank dibutuhkan waktu 1 hari kerja. Nomor 3, memorability. Salah satu kriteria yang mampu melihat kemudahan para saat pengguna menggunakan sistem, walau sistem tersebut telah lama digunakan. Memorability dapat berjalan sesuai dengan kombinasi perbandingan efektivitas dan efisiensi. Shopee memiliki memorability yang baik, tetap menyimpan hasil riwayat pencarian dan produk yang ada di keranjang Shopee bahkan dalam waktu yang cukup panjang. Yang keempat, error. Salah satu kriteria yang mampu menilai kesalahan yang dilakukan pengguna. Error merupakan parameter yang menunjukkan seberapa mudah user mengatasi kendala berupa error pada aplikasi. Yang kelima, satisfaction. Menunjukkan seberapa besar kepuasan user dalam menggunakan Shopee. Menurut survei, Shopee merupakan situs belanja yang paling banyak digunakan mencapai 76%. Tingkat kepuasan pelanggan Shopee berada di tingkat kedua setelah Grab. Namun, secara keseluruhan 45% responden kurang puas dalam berbelanja karena ongkos kirim yang terlalu mahal dan review yang sulit dipercaya. Pengukuran sejauh mana penerimaan pengguna terhadap aplikasi Shopee Mobile. Pada tahun 2020, Shopee menempati posisi dalam daftar toko online yang menguasai pasar Indonesia dengan jumlah pengunjung 837,1 juta. Shopee merupakan situs jual beli online yang memiliki fitur-fitur menarik yang berbeda dan memudahkan pengguna dalam mencari produk yang diinginkan seperti live chat, hashtag, dan Shopee Live. Banyak komentar